Rahasia diri. Dari Nur Muhammad menuju Ma'rifatullah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Inilah sabda yang melintasi batas akal dan menyentuh nurani terdalam. Menjadi gerbang bagi setiap salik untuk menyibak tirai kehaiban dan menyingkap hakikat jati diri yang telah tertulis dalam azali. Kalimat ini bukan sekadar rangkaian kata, tetapi merupakan kunci dari pintu-pintu makrifat, yakni ilmu tentang hakikat wujud dan penyaksian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya terkandung rahasia bahwa diri yang sejati bukanlah jasad yang tampak, bukan pula akal atau jiwa yang berubah-ubah, tetapi merupakan ruh yang berasal dari hembusan langsung dari sisi Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surah Syad ayat ke-72. Fa'iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin, yang artinya, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya roh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Kalimat ini menjadi dasar pertama bahwa manusia bukan sekadar makhluk biologis, melainkan makhluk spiritual yang berasal dari nafas ilahi, dari kehadirannya yang tidak terpisahkan dan tidak dapat diserupakan. Maka, pengenalan terhadap diri sejati bukan sekadar introspeksi psikologis, melainkan perjalanan pulang menuju asal mula wujud, dari ahad menuju kembali ke ahad. Ahad adalah zat yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya, yang tidak dapat disamakan dengan makhluk apapun. Dari ahad muncullah tajalli pertama, yakni Ahmad, yaitu nama yang pertama kali ditampakkan dalam ranah keazalian sebagai wujud penampakan pertama dari keesaannya, yang kemudian bernama Ruhullah, dan daripadanya memancar cahaya Nur Muhammad, cahaya yang menjadi sebab seluruh makhluk diciptakan. Dalam hadis qudsi disebutkan, laulaka ma khalaqtul aflaka, yang artinya, sekiranya bukan karena engkau, wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta. Maka dari sinilah awal mula seluruh perwujudan dimulai, dari cahaya Nur Muhammad, yang merupakan cahaya kesempurnaan, cahaya hakikat, yang dengannya seluruh makhluk menerima wujud. Nur Muhammad bukanlah pribadi fisik, tetapi merupakan martabat hakikat yang berada dalam kehadiran kudrah Allah sebelum penciptaan langit dan bumi. Inilah makam kesempurnaan pertama sebelum makam kejadian-kejadian yang tampak. Dalam ilmu makrifat dijelaskan bahwa Allah menampakkan dirinya, tajalli, dalam tingkatan-tingkatan tertentu agar bisa dikenal melalui wujud makhluk. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang ditafsirkan oleh sebagian ulama tasawuf bukan hanya sebagai beribadah secara lahiriah, tetapi juga sebagai liya'rifun, yakni agar mengenal dirinya. Maka tujuan penciptaan adalah agar Allah dikenal, dan jalan untuk mengenal Allah adalah dengan mengenal diri, sebab diri sejati adalah pancaran dari zat yang maha nyata. Maka tidaklah engkau mengenal Allah, melainkan engkau mengenal hakikat dari dirimu terlebih dahulu. Dalam kitab-kitab hikmah, dinyatakan bahwa wujud manusia memiliki 7 martabat keberadaan. Martabat ahadiyah, martabat wahdah, martabat wahidiyah, martabat arwah, martabat mitsal, martabat ajsam, dan martabat insan. Dan di antara semua itu, manusia yang mengenal dirinya akan menembus ke martabat ahadiyah, yakni martabat di mana tiada lagi selain Allah. Inilah puncak ma'rifat, di mana penyaksian menjadi satu, tiada yang dilihat selain Zat yang Maha Esa. Maka ketika seorang hamba menyaksikan dengan nur kalbunya bahwa tiada lagi yang memiliki hak wujud kecuali Allah, barulah ia layak disebut mengenal Tuhannya. Namun bagaimana jalan mengenal diri? Maka jawabannya bermula dari tajalli Allah ketika menciptakan Nur Muhammad. Dari Ahad, muncullah nama Ahmad, dan dari Ahmad, wujud menjadi Ruhullah, dan dari Ruhullah, memancarlah cahaya Nur Muhammad sebagai hakikat pertama dari wujud. Inilah nurun ala nur sebagaimana dalam surah An-Nur ayat ke-35. Allahu nuru as-samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, yang artinya, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita. Ayat ini menjadi bukti bahwa zat Allah memancar dalam wujud cahaya,
dan cahaya itulah yang memberi kehidupan dan eksistensi pada segala makhluk. Nur Muhammad adalah manifestasi paling awal dari cahaya itu, dan daripadanya muncullah ruh-ruh para nabi, para wali, para insan kamil, dan seluruh alam semesta. Maka siapa yang ingin mengenal Allah, kenalilah terlebih dahulu Nur Muhammad, karena di dalamnya terdapat rahasia tajalli yang pertama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika, ya Jabir," yang artinya, yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah cahaya nabimu, wahai Jabir. Maka dari Nur Muhammad inilah bermula kesadaran azali, dan dari kesadaran inilah muncul kesaksian yang terpatri dalam surah Al-A'raf ayat 172. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, benar, kami menjadi saksi. Inilah ikrar azali, sumpah awal yang terucap dari ruh-ruh anak Adam ketika masih berada di alam ruh, di mana Allah meneguhkan bahwa Ia adalah Rabb semesta alam. Dalam makam ini tiada lagi ruang dan waktu, tiada jasad, tiada nama, tiada ego. Yang ada hanya kesaksian, dan kesaksian itu adalah permulaan dari pengenalan kepada Tuhan. Maka setiap jiwa telah bersaksi sebelum dilahirkan ke dunia, namun ketika ruh masuk ke dalam jasad, hijab dunia menutupi kesaksian itu, sehingga manusia harus menempuh jalan kembali. Jalan suluk, jalan ma'rifat untuk menyibak kembali tabir yang meliputi ruhnya. Barang siapa mampu mengenal dirinya, bukan sebagai jasad, bukan sebagai akal, bukan sebagai nafsu, tetapi sebagai pancaran cahaya dari Zat yang Maha Hidup, maka ia akan mengenal Tuhannya sebagaimana dirinya telah bersaksi dalam alam ruh. Maka la ilaha illallah bukan sekadar ucapan lisan, tetapi adalah pernyataan eksistensial bahwa tiada wujud yang hakiki selain Allah. Inilah la ilaha illallah yang lahir dari penyaksian ruh, bukan sekadar dari hafalan akal. Inilah yang disaksikan para wali Allah, para arifin, para hamba yang fana dalam cinta Allah. Mereka tidak hanya mengenal Allah melalui ayat-ayat tertulis, tetapi melalui ayat-ayat yang terpancar dalam ruh mereka. Dan semua itu berawal dari mengenal diri. Sesungguhnya apabila seorang hamba merenungi kalimat Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu, ia tidak akan lagi melihat dirinya sebagai entitas yang berdiri sendiri, tetapi sebagai manifestasi dari kehendak ilahi yang tersembunyi di balik wujud dirinya. Pengenalan terhadap diri dalam makna makrifat bukanlah pencarian tentang nama, rupa, atau silsilah lahiriah, tetapi pencarian terhadap siapa sebenarnya yang berada di balik gerak tubuh, di balik bisikan hati, dan di balik nyawa yang menggerakkan seluruh anggota. Hakikat diri bukanlah apa yang tampak di cermin atau tercatat dalam dokumen-dokumen dunia, melainkan sesuatu yang datang dari sisi Allah, yang disebut dalam Al-Quran dengan ungkapan wa nafakhtu fihi min ruhi, yaitu aku tiupkan ke dalamnya dari ruhku. Maka ruh adalah titik asal dari kesadaran ilahi dalam diri manusia. Akan tetapi, ruh itu ketika masuk ke alam jasmani, tertutup oleh hijab-hijab yang sangat tebal, yang terdiri dari nafsu, ego, akal, dan dunia. Maka untuk mengenal ruh, seseorang harus melepaskan lapisan-lapisan itu satu persatu, seperti orang yang mengupas bawang untuk menemukan inti di dalamnya. Disinilah makam-makam tasawuf berfungsi. Makam tobat, sabar, zuhud, wara, ikhlas, ridha, dan cinta kepada Allah. Setiap makam itu adalah tingkatan penghilangan hijab, hingga yang tersisa hanyalah hati yang bening, tempat bercermin cahaya ilahi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis syahih, Inna lillahi aniyatan min ahli al-ard, wa aniyatu rabbikum qulub ibadihi as-salihin. Artinya, sesungguhnya Allah memiliki bejana-bejana di bumi, dan bejananya adalah hati para hambanya yang syalih. Maka hati bukan sekadar tempat perasaan, tetapi tempat penyinaran ilahi. Ketika hati bersih, cahaya ruh akan tampak, dan ketika cahaya ruh tampak, maka akan tampak pula pancaran Nur Muhammad yang ada dalam kedalaman wujud itu. Karena sesungguhnya dalam setiap insan ada cahaya itu, dan siapa yang mampu melihatnya, maka ia telah melihat jejak Allah di dalam dirinya. Itulah makna dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, Man ra'ani faqad ra'a al-haq, yang artinya, barang siapa melihat aku, sungguh ia telah melihat kebenaran. Sebab cahaya Nabi bukan semata wajah fisik, melainkan cahaya yang menjadi perantara penyaksian ilahi.
Dalam ilmu hakikat, dikatakan bahwa manusia sejati adalah manusia yang mengenal asal dirinya dan kembali ke asalnya. Maka urutan penciptaan yang diawali dari Ahad, menuju Ahmad, kemudian menjadi Ruhullah, lalu memancar menjadi Nur Muhammad, itu bukan sekadar urutan sejarah spiritual, tetapi juga jalan pulang bagi ruh setiap insan. Ahad adalah zat Allah yang tidak menyerupai sesuatu pun, zat yang tidak dapat diketahui kecuali olehnya sendiri. Maka dari Ahad itu Allah menghendaki untuk dikenal, sebagaimana disebut dalam hadis qudsi yang masyhur, kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an urafa, fa khalaqtu al khalqa liyurifuni. Artinya, aku adalah perbendaharaan tersembunyi, lalu aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar mereka mengenalku. Maka penciptaan itu bukan karena kebutuhan, melainkan karena kasih dan kehendak untuk dikenal. Dan kehendak itu pertama kali termanifestasi dalam bentuk nama, Ahmad, sebagai penampakan pertama dari Ahad. Ahmad bukan sekadar nama Nabi, tetapi makam makrifat pertama dalam wujud. Nama ini disebut dalam surah Asy-Syaff ayat 6. Wa mubasyiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yang berarti, dan memberi kabar gembira tentang seorang rasul yang akan datang sesudahku, namanya Ahmad. Maka Ahmad adalah manifestasi awal dari keesaan dalam bentuk kenabian. Dan dari Ahmad muncullah Ruhullah, yaitu ruh yang mengandung rahasia ilahiyah. Ruhullah ini bukan sekadar istilah untuk ruh para nabi, tetapi adalah ruh yang mengandung kehidupan dari sisi Allah. Dan dari ruh ini memancar Nur Muhammad, cahaya awal dari seluruh penciptaan. Inilah cahaya yang disebut dalam surah Al-Qalam ayat 4, Wa innaka la ala khuluqin azhim, yang ditafsirkan oleh sebagian ulama sebagai sifat dari ruh kenabian yang merupakan cerminan langsung dari sifat-sifat Allah. Maka ketika Allah berkehendak menciptakan, Ia tidak menciptakan langsung dalam bentuk materi, tetapi terlebih dahulu menciptakan cahaya, dan cahaya itu adalah Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad inilah kemudian diciptakan ruh-ruh. Lalu ruh-ruh diturunkan ke dalam alam mitsal, kemudian ke dalam alam jasad, lalu diuji dalam kehidupan dunia. Maka ketika Allah bertanya dalam surah Al-A'raf ayat 172, Alastu birabbikum? Artinya, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan mereka semua menjawab, Qalu bala syahidna. Artinya, betul, kami bersaksi. Maka kesaksian itu tidak diucapkan oleh jasad, tetapi oleh ruh, yaitu oleh bagian terdalam dari manusia yang berasal dari cahaya Nur Muhammad. Maka siapa yang mampu mengingat kesaksian itu, berarti ia telah menyentuh kembali asal ruhnya. Dan siapa yang menyentuh asal ruhnya, ia akan mengenal bahwa tiada wujud yang hakiki selain Allah. Dalam maqam ini, tidak ada lagi hijab antara hamba dan Rabb-Nya, karena seluruh eksistensi telah fana, dan yang tersisa hanyalah baka Allah. Inilah puncak makrifat, inilah pengenalan sejati terhadap Tuhan, bukan melalui akal, bukan melalui logika, tetapi melalui penyaksian ruh yang bersih dari segala noda. Disinilah kalimat La ilaha illallah bukan lagi sebatas lafaz di lidah, tetapi menjadi nyawa yang menghidupkan seluruh kesadaran. Kalimat ini menjadi cermin dari tauhid yang murni, tauhid yang tidak lagi terhijab oleh bentuk, oleh rupa, oleh ilmu, atau oleh ego. Inilah yang disebut oleh para arifin sebagai tauhid zauki, tauhid melalui rasa, bukan tauhid yang diperoleh dari pembelajaran, tetapi dari penyaksian. Dan penyaksian ini tidak akan pernah hadir kecuali kepada orang yang telah mengenal dirinya, sebab diri adalah cermin dari Rabb. Maka apabila seseorang memandang ke dalam dirinya dan tidak lagi melihat selain Allah, maka itulah pengenalan sejati. Inilah makna terdalam dari hadis yang kita mulai. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu.